Mbak. Ekspor titik-titik ya namanya. Oke. Wih, Mbak, opo kuwi? Opo? Ya apa? Enggak apa-apa. Mbak iki wis tak roli, Mbak. Kira ki center ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Kembali sama warahmatullahi saya wabarakatuh. Indah. Halo. Siapa yang kangen sama pembukaan Indah? Gak enak, Mbak. Wis gak enak sing kangen, yakin. Sawi banget loh Mas ya Allah, kuangan jenenge yo piye repot nih ya Mas. Jadi ini kita cuma berdua ya Mas ya. Nggak suka lagi ada urusan. Saya mencoba sama Pajo ekspor tipis-tipis lah. Siapa tahu ada yang kangen sama Indah kayak kemarin tuh Mas. Di komen. Banyak banget ya. Senang bacain komennya Mas. Mbak Indah lama banget ekspor, Mbak Indah ini. Kan deh. Wah, ternyata masih banyak yang Oke lho Mbak Yohan, sing kangen niku. Jangan sampean. Ternyata masih banyak yang mengenali ya, walaupun saiki saya lemu. Udah berapa tahun Mbak nggak eksplor? Berapa ya Mas? 3 tahun lebih. 3 kok. Lama banget ya. Mas. Lama banget Mas. Berarti 3 tahun. Aku ngonten baru 3 tahun nih Mbak. Saya ngonten 3 tahun pas itu di tempatnya Mas Ganang itu. Saya 3 tahun itu dapat notif dari YouTube itu. 3 tahun 2022 Mas. Iyo. Aku 2021. Enggak. Enggak Mas. Aku itu pertama kali nonton ini 2020 akhir. Iya. Enggak salah. Setelah ditinggal almarhum itu langsung ikut ekspor tuh kan. Emang nggak punya niatan pengen eksplor lagi gitu Mbak? Iya siapa Terjun. yang kangen sama Mbak Indah komen ya Mas ya. Dikebai komenannya Mas Pajo. Karena Mbak Indah tuh seneng banget lihat apa komenan kalian yang nyebut Mbak Indah ya Allah ternyata kan Masih ada yang kangen. Jadi ini ya Mas. Kawan jiranya. Kan kemarin itu ya Mas ya. Aku minta dikit kan. Karena buat ya alhamdulillah sih Mas. Seperti yang Udah nggak batuk-batuk lagi tuh Mbak. ya alhamdulillah sih Mas. Pilek-pileknya sekeluargaku sih Mas tak suruh minum, apalagi anakku kan. Karena anakku tuh ini ya Mas. Apa Mbak? Apa ya? Gimana ya Mas? Dibilang karena kan terus larian besar Mas, sekolah jadinya yo. Wis ono kan jenenge cah cilik ya kayak gitulah. Tahu sendiri kok Mas. Itu tadi kan yang itu Mbak kemarin dikasih Syekh Abdul Rosid lagi itu. Oh ini, kira-kira itu yang dulu Mas. Dikasih lagi itu katanya ya buat sedulur-sedulur yang membutuhkan itu disuruh ngasih itu Mbak. Syekh Abdul Rosid suruh ngasih Kalajirani itu. Tapi sudah dikasih lagi. Alhamdulillah sudah itu. Tapi ya ada yang baru di packing ini tadi. Tapi enggak Mas Pajo mahar kan? Ya saya kan bilangnya itu Mbak. Apa seikhlasnya saja buat itu, buat yang making itu loh Mbak. Soalnya kan juga butuh kardus, butuh itu. Saya tidak mematok harga untuk Kalajiranya. Yang penting enggak apa itu memaharkan nggak Mas? Karena itu soalnya kadang itu Mbak apa mesake sedulur kalau nggak punya uang kan ada itu. Mas Parjo saya pengen Kalajiranya tapi saya tidak punya uang. Ya udah tak bilang gini. Tidak apa-apa, saya tidak mematok harga untuk Kalajiranya. Kalau sedulur tidak punya uang, kirim alamatnya besok saya packing kayak gitu Mbak. Ya niat saya cuma ingin membantu sedulur-sedulur yang membutuhkan. Barangkali atas izin Allah dengan Kalajira itu penyakit sedulur itu bisa sembuh. Amin. Ya kita doakan lah Mas ya siap yang mengkonsumsi Kalajira semoga segera diangkat penyakitnya, diberikan kesehatan supaya bisa beraktivitas kembali seperti sedia kala ini. Oke, rame banget ya Mbak suaranya ya. Mas, karena ini kan masih di pinggiran hutan Mas, kita mau eksplor apa sih karena lama banget kangen banget
suasana di hutan ya Mas ya. Ya teman-teman, ini jadi kita itu masih di pinggiran hutan, dan di sana seberang sana itu masih pedesaan, dan kayaknya itu ada orang hajatan. Nah, soalnya rame sekali. Mas Parjo kapan kira-kira? Apanya? Ya menikah toh. Menikahnya nunggu Mbak Ida dulu. Masa iya Mbak Ida 2 kali, Mas Iya. Parjo belum. Ya gak apa-apa, nunggu jodoh sing tepat dulu Mbak. Siap, semoga Mas Parjo diberikan jodoh yang baik, solehah. Amin. Terusan sehidup ya. Apa? Pokoknya sampai kakek nenek langgeng. Amin. Siapa yang mau ini Mas Parjo? Mumpung lagi jomblo dia. Dagangan Mas Parjo. Nggak ada yang mau Mbak kalau kayak gitu. Kebanyakan wanita itu sekarang mandangnya ini Mbak. Yo gak mau itu sih Mas. Siapa zaman sekarang 2025 sih gak suka gini gitu loh. Itu yang utama itu. Kalau laki-laki tidak punya uang, ya udah tersisihkan. Aku sebagai wanita ya kadang kayak mikir, oh Mbak, apa ya kok harus gini. Kadang aku ya mikir kayak gitu. Oh iya, Mbak Indah kok nggak mau nikah lagi itu gimana? Bukan nggak mau. Terus? Belum mau. Alasannya? Karena belum bisa move on. Oh. Kan ya seperti yang saya ceritakan ke Mas Parjo kan, jadi almarhum itu sangat-sangat panjang nek diceritakan tekan episode tapi kan gini Mbak Indah kan iku cewek kan. Kayak itu udah punya anak, tapi kan tetap butuh kan sosok seorang laki-laki ya. Seperti itu buat dampingin Mbak Indah, juga buat dampingin anaknya sampean nanti gitu. Ya mungkin salah satu subscribernya Mas Parjo. bilang Mbak apa? Astagfirullahaladzim. Itu ya kan siapa tahu Mas. Dengar sendiri kan itu. Salah satu subscriber siapa yang mau nanti. Ikon ada WA saya nanti Mbak. Namanya jodoh kan nggak tahu toh Mas. Tapi ya berharap yang gak memungkiri sih Mas, pengen banget, apalagi anak kan udah sekolah kan, udah TK. Kadang nggak lihat itu kayak ya Allah, diantar sekolah sama bapaknya, ayahnya tuh kayak rasanya cuma kayak kalau mau deket cowok gitu loh Mas, itu kayak ada rasa gimana ya Mas, aku kan janda, pantas nggak sih, terus aku orang nggak punya, pantas gak sih gitu Mas, jadi minder dulu. Ya bismillah lah Mbak. Ya udah yuk kita lanjut agak ke sana yuk, agak masuk yuk. Ya Mas. Yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Mas Parjo. Malah potol lu toh tripote iki. Lho layon iku enek kunti mau no Mbak. Iku malah jan remuk ngene iki. Oh alah. Kene tuku larang-larang 300.000 lho Mbak. Lah iya. Iku kok anune sing iku sih Mbak, apa dol Mas. Wis dol. Lho anyar iki. 300.000. Oh alah, sabar. Iku boro lho. Mas. Ngawur tenan. Lah, meh ngopo yo nan ki? Ya teman-teman, jadi kita ini tadi habis ngejar kunti, tapi Mbak Ida itu malah gak dirol mau buka. Enggak. Malah gak dirol. Lah keasikan nganu ngoyaki Mas. Ngejar kuntine malah lama ya ketemu kayak gitu sama dia. Kalau kunti mah banyak Mas. Tapi maksudnya di hutan. Oh, di hutan belum, baru ini sih. Terus tadi kuntinya ngono ya Mas ya, ngeledek ngono ya. Malah cepot repotnya. Dijak pelayonan nih malah. Sedulur apa yang kemarin pesan kalajeranya dan yang hari ini pesan kalajeranya itu tidak bisa langsung satu hari datang, itu tidak bisa ya. Kayaknya juga butuh proses, kita harus packing dulu. Soalnya kita cuma dibantu satu orang buat packing dan sedulur banyak sekali yang membutuhkan kalajera ini. Tadi beda lihat sendiri kan yang apa packingan kalajera berapa kardus. Jadi untuk teman-teman yang mesen di Mas Parjo sabar dulu ya, karena ya tangannya cuma 2.
masih harus ini itu packing dan lain sebagainya. Pengirimannya juga paling cepet se-Indonesia itu 4 hari ya Mas ya. Ya ada yang kadang 2 hari gitu udah sampai sih Mbak. Oh iya itu Mas. Mbak, apa kemarin tuh saya terus itu tuh datang lagi hasilnya si Kalajera ini kan. Ya itu dia itu berpesan pada kita. Pesan apa Mas? Apa katanya kan ada bencana itu di negeri ini. Astagfirullahaladzim ya Allah. Terus bahas apa lagi Mas? Aduh nyamuk. Cuma apa memperingatkan kita dan kita suruh itu beribadah. Ya kalau ibadah mah itu wajib toh Mas, namanya tiang agama kan. Nek gak sholat loyong Mas. Ini ya. Ini kan cagak ya agama. Ngono. Terus Mas explore kemana lagi ini lah tripodnya potol loh Mas. Ya Allah itu ya aja masuk ini masih di pinggiran ya. Paling berapa meter ya 500 meter kali ya dari kita pas pembukaan tadi. Iya Ya Allah. Mas Apa, Pak? kan kemarin aku itu iseng lihat komenan Mas Parjo sama Mas Cuka kan. Itu Kak masih ada dari teman-teman yang belum paham cara penyajiannya itu loh Mas. Oh ini toh. Tolong dijelasin lagi Mas. Mas. Banyak ya itu. Katanya yang ya itu Mas cara penyajiannya gimana, itu kegunaannya gimana. Nih tak jawab ya teman-teman. Kalajera ini cara penyajiannya itu cukup kalian ambil setengah sendok teh. Itu langsung taruh ke gelas. Tuangkan air panas, diamkan kurang lebih 10 menit lalu diminum. Cukup 3 kali sehari yang rutin ya itu kalau bisa itu setiap hari 3 kali sehari pagi siang sore. Insya Allah atas izin Allah penyakit yang ada di tubuh Anda bisa sembuh, amin ya. Kalajera ini hanya untuk pelantaran saja, selebihnya yang bisa menyembuhkan itu Allah. Maka dari itu Mbak, saya tidak mematok harga untuk Kalajera ini dan saya bilangnya cukup seikhlasnya saja. Soalnya kita kan juga making itu butuh kardus, butuh lakban, butuh plastiknya buat ikat. Saya tidak mematok harga dan sedulur yang nggak punya uang nggak apa-apa, saya kirim alamatnya, saya packing. Tapi harus sabar ya Mas ya, namanya sabar, pengiriman itu kan ya. Kalau itu bilangnya Mas kok saya cuma dapat sedikit, kok ini cuma dapat sedikit, soalnya banyak banget sedulur yang membutuhkan Kalajera ini. Saya tidak bisa itu ngasih banyak, soalnya harus kita bagi-bagi. Ini kemarin kan segini Mbak, ini udah masih segini, ini masih jadi banyak banget nih kalau tak bungkusin itu Mas. Lah Kalajera itu obat untuk penyakit apa? Kalajera ini Mbak, ini bisa menyembuhkan segala penyakit, obat dari segala obat bila Allah meridhoi. Bener gak ngapus ya Mas? Lah aku sakit hati. Bisa berarti Mas? Obatnya satu Mbak. Apa Mas? Golek neh. Lala tulung. Kok kayaknya sih nyedak orang subscriber Mas Parjo gitu ya, teman-temannya Mas Parjo no. Dengar sendiri kan. Buat apa yang saudara-saudaraku yang jomblo. Yang maksudnya jomblo loh. Jomblo belum menikah. Tuh ada Mbak Indah loh. Itu katanya ini ronda anak siji loh Mas. Harusnya janda anak satu. Tapi kan apa orang kalau menikahi janda itu kan ibadah. Apa ya menikah ya ibadah paling lama tuh Mas. Apa ini gede loh Mbak menikah. Amin. Katanya tuh Mas aku pernah baca itu katanya dijamin surga. Lah tuh. Ini kok kayaknya sing gelem ya Mas ini. Sabar dulu Mbak. Ini namanya kan proses. Ini gimana Mas? Udah pengen nikah. Ya pengen Mas. Siapa?
Astagfirullah, godong. Gimana Mas ini Mas? Hujan nih Mas. Yuk kita cari tempat berteduh yuk, Mbak, yuk. Ya Mas ya. Ya teman-teman, nanti kita roll lagi ini soalnya gerimis sih. Ayo Mas, cepet. Matiin dulu nggak apa-apa.